Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Safinatun Najah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab As-Simarul Yani'ah dengan syarahnya Ar-Riyadul Badi'ah. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 68. Silakan dicari di halaman 68 baris ketiga dari atas, ada kalimat wa yusannu ba'daha lil jamaati khutbatani. Silakan dibagi dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil ini tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunatkan,
ba'daha sesudah sholat id, lil jamaati bagi sholat berjamaah, khutbatani apa membaca dua khutbah, dan disunahkan sesudah selesai melaksanakan sholat id, baik idul fitri maupun idul adha, itu disunahkan membaca dua khutbah. Ini menjadi jawaban finishing, menjadi jawaban penutup untuk pertanyaan yang selama ini sering ditanyakan oleh jamaah dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa khutbah Jumat didahulukan dan kenapa khutbah Lebaran dibelakangkan? Coba tolong matiin ini, guys, ini. Kalau kita sholat Jumat, sholat dulu apa khutbah dulu? Khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Lebaran, sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu baru. Kenapa? Ternyata jawaban finishingnya karena khutbah untuk sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya hanya wayusanu, hanya sunnah saja. Dan definisi sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya melaksanakan mendapat pahala, tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Maka ke posisinya dibelakangkan karena hukumnya cuman sunnah. Sedangkan untuk sholat khutbah Jumat, Bapak kebet ke belakang di halaman 65. Mundur satu lembar di halaman 65. Baris ketiga dari bawah. Di halaman 65 baris ketiga dari bawah ada kalimat wasyurutus sihhatiha, dan syarat-syarat sahnya Jumat itu ayyataqaddama, ialah harus mendahului alaiha, kepada sholat Jumat itu khutbatani, apa dua khutbah. Dan disyaratkan untuk kesahannya sholat Jumat itu harus didahului oleh dua khutbah. Kesimpulannya berarti khutbah Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Berbicara tentang syarat, itu definisinya adalah ma wajaba, sesuatu yang wajib, sehingga tidak sah Jumatnya kalau tidak ada khutbah Jumatnya. Dan syarat itu adalah didahulukan. Syarat sahnya sholat harus punya wudhu. Wudhu dulu apa sholat dulu? Wudhu dulu. Syarat sahnya sholat harus nutup aurat dulu, pakai sarung dulu apa sholat dulu? Yang namanya syarat didahulukan. Maka untuk khutbah Jumat harus didahulukan, karena khutbah bagi sholat Jumat itu merupakan syarat. Paham ya? Sedangkan untuk Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah melaksanakan dua khutbah, itu pun lil jamaati, kalau sholatnya berjamaah.
walau lisnaini, di tengahnya walaupun berjamaahnya cuman 2 orang. Namanya jamaah minimal kan 2 orang. Kecuali illa limun faridin, kecuali orang yang sholat idnya sendiri, sholat lebarnya sendiri. Maka bagi orang yang sholat lebarnya sendiri tidak disunahkan ada khutbah. Karena kalau orang sholatnya sendiri, dia khutbah, terus yang dengerinya siapa? Illa limun faridin, kecuali bagi orang yang sholatnya sendiri tidak disunahkan ada khutbah. Wa sallu furada wa in kharajal waqtu. Selesai. Khutbahnya seperti apa? Ka khutbatail jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat. Kalimat seperti, kalau berpatokan kepada ilmu mantik, ilmu mustalahat, adalah menggunakan adatut tasbih kaf. Ketika kita menggunakan adatut tasbih, di situ ada 2 fungsi, ada wajah syabah, ada jihad parti. Seperti teman kita yang dikatakan oleh teman yang lainnya, kamu lagunya kayak artis saja, kayak artis. Artis beneran apa bukan? Bukan, cuman lagunya aja kayak artis. Wajah sabahnya, lagunya kayak artis, jihad parkinya, kantongnya berbeda. Kantong, kalau kantong artis tebal, kalau kantong dia tipis. Begitu juga dengan ada tasbih seperti ini, seperti 2 khutbah Jumat, sama-sama 2 khutbah. Tetapi jihad parkinya perbedaannya, lakinnahu yukabbiru fi awalil ula, akan tetapi ia membaca takbir pada awal khutbah yang pertama. Ini bukan rokaat yang pertama ya, tulisannya rokaat di sini. Padahal yang benar khutbah yang pertama tis'at takbiratin, 9 kali takbir mutawaliyatin, yang berturut-turut. Bedanya antara khutbah Jumat dengan sholat Id, kalau sholat Jumat tidak pakai takbir sebelum khutbah, tapi kalau sholat Id dianjurkan takbir dulu sebelum berkhutbah. Mendahului khutbah yang pertama baca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mutawaliyatin. Tetapi ma'ifra di kulit takbirin, etikanya Bapak perhatikan. Membaca takbir dalam sholat Id, kalau bacaannya seperti begini, Allahu Akbar, 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 itu tidak etis. Tidak etis. Lihat di kitab kuningnya, di kitab aslinya, siapa yang bawa kitab aslinya? Ma'a ifradi kulli takbiratin binafsin, dengan memisahkan antara takbir yang pertama ke takbir yang kedua dan selanjutnya, binafsin, dengan menarik napas. Jadi etikanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sela-sela dengan menarik napas sebanyak 9 kali. Baru alhamdulillahilladzi ahallal, baru mulai khutbah setelah takbirnya 9 kali. Selesai takbir pertama dia duduk, kemudian bangun untuk khutbah yang kedua. Patokannya wa fi awwali saniyati, dan pada awal rakaat kedua, 7 kali takbir
Kadzalika begitu juga harus berturut-turut. Untuk melanjutkan khutbah yang kedua, dia harus mengawali dengan 7 takbir, dan caranya juga seperti tadi, mutawaliyatin ma'ibrodin, dipisahkan antara takbir yang pertama dengan takbir yang kedua. Tapi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama dipisahkannya, Allahu Akbar, lama berhenti, baru Allahu Akbar, wa yadurul fasl tawilu inda qasim. Jadi bahaya, jadi masalah kalau terpisahnya antara satu takbir dengan takbir yang lainnya. Kalau terpisahnya at-tawili, kelamaan, itu menjadi masalah, tidak boleh. Nah, selanjutnya ini juga memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa selama ini dalam beribadah kita masih banyak yang keliru. Yang saya amati, yang Bapak tahu, takbir lebaran haji dengan takbir lebaran kurban, dengan takbir lebaran puasa, itu lamaan mana takbirnya? Lamaan lebaran puasa apa lamaan lebaran haji takbirnya? Biasanya lebaran puasa lebih lama takbirnya, sampai besok masih ada daging, masih takbir. Kena kerja juga belum masuk, masih takbir. Kue juga belum habis, masih takbir. Padahal aturan yang sebenarnya, yuk kita lihat di kitab aslinya. Kita lihat selanjutnya. Wa ayyukabbiran nasu, dan sunnah membaca takbir an-nasu, manusia, orang-orang, fi Idul Fitri, pada hari raya fitrah, min ghurubi syamsi akhiri yaumin min ramadana, dimulai dari terbenam matahari pada akhir hari dari bulan Ramadan. Untuk hari raya Idul Fitri, lebaran puasa, baru disunahkan takbir ketika sudah masuk maghrib puasa terakhir, yang kita kenal dengan malam takbir. Disunahkan sesudah masuk waktu maghrib. Idealnya habis sholat maghrib baru takbir. Tapi faktanya dari siang sudah banyak takbir. Padahal nggak ada anjurannya. Nggak ada anjurannya. Anjurannya sehabis sholat maghrib pada malam takbir puasa hari terakhir, baru dianjurkan membaca takbir. Sampai berapa hari? Lihat, ila dukhulul imami, sampai masuknya sang imam, fi sholatil idi, ke dalam sholat id. Takbir itu dianjurkan batasannya mulai habis sholat maghrib sampai pagi, sampai selesai sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi sunnah takbir, selesai sampai di situ. Fakta dan kenyataannya malam kedua masih takbir enggak? Jarah di kuburan rame takbir. Dan tidak ada salah pada malam takbir itu
Di kitab kuningnya dijelaskan, payusanu ayatun ayukabbira kullu ahadin, disunahkan takbir kepada setiap individu min ghurubi syamsi min laili idul adha birafi sauti in kana zakaran fitori. Silahkan takbir di jalan. Genji sekarang sering melaksanakan takbir keliling, silahkan. Walaupun akhir-akhir ini polisi melarang takbir keliling, alasannya apa nggak tahu. Wal manazil, di rumah-rumah silahkan gemarkan takbir. Awal aswaqi, di pasar-pasar gemarkan takbir. Wal masajid, di tempat-tempat sholat, di musola, masjid, surau, langgar, balai kambang, gemarkan takbir. Masyian, orang yang berjalan kaki, takbir. Warakiban, dan orang yang berkendaraan, takbir. Wa qaiman, orang yang lagi berdiri, takbir. Wa qaidan, orang yang lagi duduk, takbir. Wa muntajian, dan orang yang sedang berbaring pun silahkan takbir sambil gelelengan. Berdiri pegel, duduk takbir, duduk pegel, gelelengan takbir. Fi jamil ahwal, di mana saja tempatnya, di taman takbir, di pinggir laut takbir, dan lain sebagainya, kecuali tidak boleh melaksanakan takbir illa fi nahwi kholain, di kamar BAB, di WC nggak boleh membaca takbir. Jadi cuma satu malam takbir itu, dari maghrib sampai pagi. Setelah selesai sholat nggak ada lagi anjuran takbir. Nah, itu untuk Idul Fitri, lembaran puasa. Bagaimana untuk Idul Adha? Yuk kita lanjutkan. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha disunahkan takbir min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah. Dianjurkan sebelum hari raya. Itu juga dimulainya bukan pada malam takbir, tapi dari subuh tanggal 9 itu sudah dianjurkan takbir, karena Arafah itu tanggal 9, wukuf di Arafah itu tanggal 9. Karena 10-nya jamaah haji sudah ada di Mina. Ketika tanggal 9 habis sholat subuh, itu sudah disunahkan menggembarkan takbir sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai malam takbirnya. Karuan malam takbirnya. Sampai kapan? Ilal ghurub, sampai terbenam matahari akhir ayyami tasyriqi, pada akhir hari-hari tasyriq. Berarti takbir Idul Adha itu dianjurkan selama 5 hari, bukan 3 hari. Selama 5 hari. Dimulai dari subuh tanggal 9 sampai tanggal 10 hari rayanya, tambah 3 hari ayyamut tasyrik, berarti 2 ditambah 3 menjadi 5. Contohnya, kalau Arafah itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 9, ini udah mulai takbir hari yang pertama Sabtu. Hari raya hari Minggu 2 hari.
Ayamut tasyrik 3 hari, Senin, Selasa sampai Rebo maghrib itu masih disunahkan membaca takbir. Pada umumnya begitu apa enggak? Pada umumnya kebalikan. Takbir lamanya di lebaran puasa. Karena mungkin perjuangannya berat, puasa itu berat, nunggu lebaran, sampai lebaran poya-poya takbirnya, euforia. Tapi Idul Adha, lebaran kurban, lebaran haji kayaknya dapat nemu, nggak ditunggu-tunggu lebaran haji. Apalagi ada selentingan anak remaja, lebarannya kan lebaran haji, yang lebaran cuma Pak Haji. Bukan begitu juga kali, bro. Ya. Malah wa amal hujaju, dan adapun para jemaah haji fayukabbiruna, maka mereka membaca takbir bil adha, pada waktu hari raya Idul Adha, idza tahallalu, apabila mereka telah tahallul, min ihramihim, dari ihram mereka. Berarti hari rayanya mereka tidak membaca takbir, tanggal 9-nya hari Arafahnya mereka tidak disunahkan membaca takbir, kena sibuk dengan doa-doa Arafah, kena sibuk dengan doa-doa Mina, kena sibuk dengan doa-doa lempar jumarat. Setelah lempar jumarat, Aqobah yang pertama cuman 1 kali lempar, kemudian langsung ke Mekah, diikuti dengan tawaf ifadah, tawaf wajib, ditutup dengan sa'i dan tahallul. Setelah selesai ihramnya, dibukakan ihramnya, diganti dengan pakaian yang normal biasa, baru disunahkan membaca takbir. Itu bagi jemaah haji. Hadirin, itulah tutorial pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pasal selanjutnya yang akan kita bahas adalah pasal yang jarang kita lakukan, yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Saya takut kesalahan, saya tanya jamaah, lanjut apa sampai di sini dulu? Apa susahnya ngomong lanjut, nggak ngomong nggak apa? Nggak capek nggak apa? Tinggal dengerin sambil makan kue, sambil minum. Yo lanjut. Wa aqallu salatil kusufi, dan sedikit-sedikitnya sholat kusuf. Sholat gerhana ada 2 macam. Yang pertama gerhana matahari. Dalam bahasa fikihnya disebut kusuf dengan kaf, kusuf, seperti yang tertera di buku ini. Dan yang kedua ada sholat khusuf pakai kha. Dan sholat yang khusuf ini adalah sholat untuk gerhana bulan. Untuk bulan khusuf, untuk matahari kusuf. Sholat gerhana antusolliya rakaataini, ialah lakukan sholatnya 2 rakaat. Kasunnati zuhri, seperti sholat sunnah zuhur yang kita lakukan setiap hari.
masalan yuhrimu bihima biniyati salatil kusuf awil khusuf walaysa lahu bihina idin ayyusalliyaha biakmala min dalik. Salatnya cukup niat salat khusuf atau niat salat khusuf, usolli sunatal khusufi atau usolli sunatal khusufi. Rakaatain lillahi ta'ala. Seperti sholat qobliyah zuhur atau sholat ba'diyah zuhur, tergantung kusuknya ada di jam berapa. Tetapi wa akmaluha, dan yang paling sempurna sholat kusuk, ayyaj'ala, ialah ia harus menjadikan fi kulli rok'atin, pada tiap-tiap rokaat, qiyamaini, 2 kali berdiri. Di salat kusuf bedanya dengan qobliyah dan ba'diyah dhuhur. Kalau ba'diyah qobliyah dhuhur 1 rokaat 1 kali berdiri, sedangkan salat kusuf 1 rokaat 2 kali berdiri. Dengan cara pertama usolli sunatal kusufi atau usolli sunatal kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, iftitah lah sampai lanjut sampai selesai, baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah waladdallin amin. Setelah baca amin, baca surah. Setelah selesai baca surah, lalu ruku. Setelah ruku bangkit dari ruku yang biasanya kita iktidal, ini tidak iktidal tapi baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Baca surat lagi, ruku lagi. Bangun dari ruku yang kedua baru iktidal. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa bil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, baru Allahu akbar menuju sujud. Maka di sini dijelaskan bi kulli rakaatin qiyamaini, menjadikan pada setiap 1 rakaat 2 kali berdiri, yutidul qiraata, yang membaca surah yang panjang, pihima, pada keduanya. Suratnya harus surah yang panjang. Apa surah yang panjang? Di sini di kitab kuning dijelaskan. Menurut bapak-bapak yang pernah ngikut sholat gerhana, surah yang pertama dipajak pada rakaat yang pertama surat apa? Di sini dijelaskan fil qiyamil awwali, pada berdiri yang pertama, ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah, surahnya surah Al-Baqarah. Berapa ayat? Bikamaliha, sampai selesai 1 surah. Kemudian ruku, bangun lagi dari ruku, baca Fatihah lagi. Setelah baca Fatihah, baca surat lagi. Surat apa lagi? Wa bisaniyati, dalam berdiri yang kedua di rakaat yang pertama, baca surahnya Ali Imran. Kira-kira kalau ada imam baca surat begini dalam sholat, kira-kira ada yang ngikut apa enggak? Bahkan yang berdiri yang ketiga pada rakaat yang kedua surah An-Nisa. Berdiri yang keempat pada rakaat yang kedua surahnya Al-Maidah. Allah. Jadi sadar kita ya betapa jauh ibadah kita ya dibanding ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ngaku doang umat Nabi Muhammad. Ngaku cuma ngaku doang, ibadahnya nggak ada apa-apanya.
Yang dibaca pada umumnya di Indonesia suratnya surat kul ya dan kul. Masih mending mau sholat. Yutilul qiraata pihima, ia membaca surat yang panjang pihima pada keduanya, wa ruku'aini, dan juga rukuknya 2 kali di dalam satu rakaat. Begitu juga dalam ruku itu tasbiha, ia memperbanyak membaca tasbih. Di dalam kitab kuningnya Fayusabbihu, maka dia membaca tasbih fi rukul awal, pada ruku yang pertama. Di rakaat yang pertama jumlahnya mi'atu ayatin minal Baqarah, setara dengan 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Kalau 1 ayat dari surah Al-Baqarah setara dengan 3 kali baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal, 3 kali setara dengan 1 ayat. Berarti pada ruku yang pertama kita membaca tasbih sebanyak 300 kali. Nyungsep. Wa pisaniyati, dan di dalam ruku yang kedua pada rakaat yang pertama sama nina minha, setara dengan 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Wa pisalisati, dan di dalam ruku yang ketiga pada rakaat yang kedua qadra sab'ina minha, seukuran 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Wa birrabi'i, dan dalam ruku yang keempat pada rakaat yang kedua qadra khamsina minha, seukuran 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Apa-apa, yang penting tahu aja lah, walaupun belum bisa praktek, yang penting tahu lah. Karena kalau prakteknya jangan kita, ulama-ulama kita juga nggak pernah ada yang begini. Yang penting kita ngaji aja. Terus bagaimana Ustaz sujudnya? Kalau rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali, berarti kali 2 dari kebiasaan. Sedangkan sujudnya sudah 2 kali, jangan-jangan dikali 2 lagi sujudnya, menjadi 4. Penjelasannya wala ziyadata bis sujudi, dan tidak ada tambahan pada waktu sujud. Sujud mah tetap 2 kali, nggak usah pakai kalkulasi matematika. 2 kali 2 sama dengan 4, nggak ada matematika dalam ibadah, nggak ada, tidak berlaku. Hitungan matematika 1 ditambah 1 pasti jumlahnya 2. Dalam hitungan ibadah 1 ditambah 1 sama dengan 28. Mau ngerti atau tidak terserah. 1 orang sholat pahalanya 1, datang temannya 1 lagi berjamaah, pahala sholat berjamaah berapa? Lebih afdal daripada 27, berarti 28. 1 ditambah 1 sama dengan 28. Itu matematika ibadah, nggak bisa disamakan dengan matematika logika manusia. Matematika manusia 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Matematika ibadah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Mau ngerti atau tidak, itu hukum. Yutilu tasbiha, cuman walaupun sujudnya tetap 2, dianjurkan membaca tasbihnya banyak.
memperbanyak baca tasbih, bukan memperpanjang ya, memperbanyak baca tasbih, fihi padanya aidon lagi. Dan lagi-lagi wayusanu, dan disunahkan ba'daha sesudah sholat kusuf, lil jamaati bagi orang yang sholat berjamaah, khutbatani membaca 2 kali khutbah. Lagi-lagi khutbahnya dibelangkangkan karena hukumnya cuman sunnah. Ka khutbatil idi, seperti 2 khutbah Id. Lagi-lagi menggunakan adat tasbih kaf. Jihad kesamaannya khutbahnya sama dengan khutbah Id. Perbedaannya lakinnahu, akan tetapi yastaghfiru, ia membaca istighfar Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbedaannya jihad parkinya, kalau Idul Fitri, Idul Adha, sebelum khutbah dianjurkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Tetapi untuk sholat khusyuk yang dianjurkan bukan membaca Allahu Akbar, tetapi yastaghfirullah Ta'ala, membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jumlahnya fi awalil ula, pada awal khutbah yang pertama, minhuma dari keduanya, kis amarotin 9 kali istighfar. Jumlahnya sama 97, cuman bacaannya yang berbeda. Salat lebaran takbir, salat kusuk dan khusuk adalah istighfar. Kenapa harus istighfar? Jawabannya, li'annal istighfar laikun bil hal. Karena membaca istighfar itu lebih cocok untuk kondisi semacam itu. Li'annal kusufa, karena sesungguhnya terjadi gerhana itu mimau khawifullahu bihi ibadahu, dari hal yang termasuk peringatan Allah kepada hambanya, karena mungkin sudah terlalu banyak dosa hamba yang dilakukan pada akhir-akhir tahun itu, maka Allah jadikan terjadinya gerhana. Wa yukhsu ta'dimu fi sami'ina ala fa'li khair, bahkan disunahkan kepada khatib pada salat khusyuk dan khusyuk menganjurkan berbuat kebaikan, min taubatin, dari bentuk taubat, wa sadaqatin, dan sedekah, wa itskin, dan memerdekakan, wa yuhadiru minal ghaflah, dan mengingatkan kepada manusia jangan sampai suka gapleh. Koplah, koplah itu gapleh. Ada orang gapleh, lalai, udah lupa segalanya, lupa sholat, lupa ini, lupa itu, karena main. Bahkan mertuanya sendiri sumpahin, mampus lu mertua. Orang gapleh begitu, jahat. Dan wabi awalisaniyati, dan pada awal khutbah yang kedua, sab'an 7 kali istighfar. Lagi-lagi jumlahnya sama, cuman bacaannya yang berbeda. Itulah tutorial singkat tata cara melaksanakan sholat gerhana. Selanjutnya ada tata cara sholat istisqa. Lagi-lagi saya tanya jamaah, lanjut apa berhenti di sini? Lanjut, enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.